Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang PDF marginal dari X1 atau X2. Kalau sebelumnya, sudah saya jelaskan di depan bahwa kalau kita bicara dua variabel random udah banyak sekali yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah PDF bersama dari X1 dan X2, kemudian yang kedua bisa PDF marginal dari masing-masing X1 atau X2. Kenapa disebut marginal? Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang di sini tentunya kita mempunyai PDF bersama dulu ya. Fx1, X2 adalah PDF bersama dari X1 dan X2. Misalkan ada suatu kejadian itu adalah kejadian X1 antara AB di mana A kurang dari B. Perhatikan, kita sedang bicara konteksnya dua variabel X1 dan X2, tapi kita hanya memperhatikan kejadian kelihatannya nih terkait X1 saja, tapi sebenarnya kejadian X1 antara AB di mana A kurang dari B ini terjadi jika dan hanya jika kejadian X1 antara AB dan X2 dari meta hingga sampai meta hingga terjadi. Coba gambarannya seperti apa? Oke, kita kan konteksnya sedang bicara dua variabel random, bukan hanya sebuah variabel random ya. Jadi di sini misalkan ini sumbu X1, ini sumbu X2, misalkan ini A, ini B. Kita sedang bicara kejadian terkait sama X1 antara AB. Kan kejadiannya sebenarnya ini kan ya, tapi tidak bisa menafikan peran X2 juga di sini karena kita bicara dua variabel acak. Jadi sebenarnya ini memang X1 antara AB, tapi sebenarnya melibatkan X2 juga. X2 di sini ya batasnya dari batas paling besar sampai batas paling bawah. Jadi di sini kejadian X1 antara AB yaitu ini dari yang saya arti ekuivalen dengan kejadian ya betul X1 antara AB, tapi di sini X2-nya dari bawah sampai atas semuanya ya, dari min hingga sampai hingga. Oke, jelas sampai sini kenapa tetap kita perlu memandang X2. Berarti di sini nantinya probabilitasnya juga akan sama karena keduanya ekuivalen kedua kejadian ini. Oke, sehingga sekarang perhatikan untuk kasus variabel random continue, kita bisa menentukan probabilitas X1 antara AB sebagai sama juga dengan probabilitas X1 antara AB, X2 dari min hingga sampai hingga. Karena melibatkan dua variabel acak, probabilitas dari X1 dan X2 ini adalah double integral dari PDF bersama X1 X2. Di sini dx2 dx1. Penekanannya di sini sama-sama batasnya bukan variabel lainnya ya, jadi sama-sama seolah-olah kayak bilangan, walaupun di sini min hingga kan bukan bilangan real, tapi kalau kalian bicara di extended real ada bilangan juga. Jadi di sini dx2 dx1, x2 dari min hingga sampai hingga, x1 dari AB. Nah, untuk variabel acak diskrit tentunya kita juga bisa menentukan probabilitas X1 antara AB sama dengan probabilitas X1 antara AB, X2-nya antara min hingga sampai hingga. Jumlahan X1, X2, PDF bersama X1, X2, X2 dari min hingga sampai hingga ini jadi nggak ditulis batasnya, artinya mencakup seluruh nilai X2, X1-nya antara AB. Nah, sekarang yang jadi fokus kita adalah yang ini. Nah, yang di tengah juga sama. Yang pertama dulu kita lakukan. Nah, tentunya integral fx1 x2 dx2 kita mengintegralkan PDF bersama x1 x2 atas seluruh batas x2. Masuk akal dong kalau di sini masih ada dia sebenarnya fungsi dari x1 hasilnya karena sudah kita integralkan atas seluruh batas x2, artinya x2-nya sudah tergantikan dengan batasnya, sehingga fx1 integral fx1 x2 dx2 itu nanti menjadi f1 x1. Ini juga sama, jumlahan fx1 x2 atas seluruh nilai x2 ini juga nanti menjadi f1 x1. Yang inilah yang disebut dengan PDF marginal dari X1, yaitu PDF yang kita peroleh dengan cara mengintegralkan atas seluruh margin X2 dari PDF bersamanya. Atau kalau untuk variabel acak diskrit, F1 X1 kita peroleh dengan cara menjumlahkan nilai PDF bersama atas seluruh batas atau margin nilai-nilai dari X2, sehingga kita dapatkan F1 X1. Di sini jelas ya. Jadi
di sini kita punya ini tadi udah saya bahas, integral, mintanya sambutannya fx1, x2, dx2, dan juga jumlahan x2. fx1, x2 adalah fungsi dari x1. Notasinya f1, x1. Kemudian dan ini yang disebut dengan PDF marginal dari x1. Oke, fungsi dari x1. Sehingga ketika kita menghitung probabilitas x1 antara AB, kalau tadi dari rumus yang tadi kan kita sudah menuliskan bahwa probabilitas x1 antara AB step A kurang dari B tadi sama dengan probabilitas x1 antara AB x2-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Tadi kan double integral seperti ini, fx1 x2, ini dx2, dx1, x2 dari min tak hingga sampai tak hingga, x1 sampai AB. Ini jadi PDF marginal dari x1, sehingga dari sini kita dapatkan kalau kita tarik dari kiri ke kanan, x1 antara AB bisa ditulis sebagai integral AB f1 x1 dx1, bisa juga seperti ini. Jadi artinya apa? Ketika kita bicaranya konteksnya sedang bicara dua variabel acak, kita disuruh menentukan probabilitas sebuah variabel acak. Seandainya kita punya PDF marginal dari variabel acak yang dimaksud, maka bisa juga kita menentukan probabilitasnya menggunakan PDF marginal tadi. Tentunya batas-batasnya untuk variabel yang bersesuaian juga. Atau kalau misalkan belum mencari PDF marginal, kita bisa juga menggunakan rumus yang pertama. Kita gunakan PDF bersamanya, tinggal mau dx1, dx2 sesuaikan dengan batas yang ada. Jadi sebenarnya sama saja. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi kan kalau kemarin sebelumnya kita bahas kalau satu variabel saja, variabel acak, kalau untuk kontinu kan kita misalkan dia punya fx sebagai PDF-nya. Kan kalau kita menentukan probabilitas x antara AB saja adalah integral atas AB fx dx. Nah, ini konteksnya dua variabel acak. Kita menentukan probabilitas dari satu variabel acak aja. Ya tinggal sama aja integral batasnya AB dari PDF variabel acak. Seperti ini PDF marginal, tapi karena kita konteksnya sedang bicara dua variabel acak. Jelas ya, begini. Oke, nah sekarang kita rangkum. Jadi dengan konsep yang sama nanti kita juga bisa mendapatkan PDF marginal dari X2. Jadi F1 X1 yang disebut sebagai PDF marginal dari X1 untuk variabel acak kontinu diperoleh dengan cara mengintegralkan PDF bersama X1 X2 atas batas X2. Ingat batas X2 ya. Kalau diskrit ya sama aja menjumlahkan PDF bersamanya atas batas-batas dari variabel X2. Kemudian F2X2 dengan cara yang analog sama juga kita peroleh dengan cara untuk variabel acak kontinu kita integralkan PDF bersamanya atas batas-batas X1. Untuk diskrit kita jumlahkan atas batas-batas X1. Nah, ini disebut PDF marginal. Oke, sampai sini jelas. Nanti saya akan berikan contoh terkait ini baik yang diskrit maupun kontinu. Oke, stop dulu.